Si itu tuh raja tega, enak banget. Si itu memang kemana-mana dibayarin negara. Mikir kan, rakyat kita hidupnya susah, si itu seenaknya. Halo Sobat Holopis, jumpa lagi bersama saya Brenda Iskarina di program Ruang Tamu Holopis Channel. Dalam rangka resesi yang terjadi di berbagai negara, Indonesia diharapkan dapat bertahan dalam mengatasi krisis ekonomi yang diprediksi akan terjadi. Bagaimana langkah pemerintah menyelamatkan Indonesia dari krisis tersebut? Apakah sudah ada kesiapan dan juga persiapan untuk mengatasinya? Nah, untuk mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan dalam mengatasi krisis ini, saat ini Sobat Holopis, saya sudah bersama dengan pakar ekonomi dan juga politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Pak Rizal Ramli. Selamat siang, Pak Rizal. Siang, Brenda. Selamat siang. Ini izin saya panggilnya Bang RR saja, ini gimana nih? Bang RR ya, biar lebih akrab nih di telinga masyarakat. Bang RR, saya mau langsung saja bertanya nih, Bang. Negara-negara di dunia ini berisiko stagflasi seiring dengan ancaman resesi ekonomi di tahun 2023 dikarenakan ada faktor eksternal perang Rusia dan Ukraina. Sedangkan stagflasi di Indonesia ini sebenarnya disebabkan karena apa, Bang RR? Saya mau luruskan sedikit. Pada saat negara Amerika dan Eropa melakukan ekspansi moneter, apa yang disebut sebagai quantitative easing, artinya pompa likuiditas uang ke dalam ekonomi, sebetulnya bisa ditebak bahwa itu nggak akan terus berlanjut karena pasti menimbulkan inflasi. Satu titik pasti akan direm, ditarik lagi likuiditas itu. Sehingga untuk mengurangi peredaran uang dan kredit supaya inflasi turun. Itulah yang terjadi hari ini. Jadi itu sesuatu yang bisa ditebak sejak 2 tahun yang lalu. Karena nggak mungkin terus jor-joran pompa uang ke dalam ekonomi. Nah, kemudian ada kasus perang Ukraina, terutama mempengaruhi energi dan makanan, ya, sehingga energi jadi masalah, terutama di Eropa, dan inflasi jadi masalah. Nah, pertanyaannya, Indonesia bisa menghindar nggak dari akibat stagflasi di dunia itu? Bisa banget. Ya, saya 2 tahun yang lalu sebelum COVID sudah mengatakan hati-hati, ekonomi Indonesia sudah lampu kuning. Ya, kenapa lampu kuning? Karena minjem jor-joran. Sementara penerimaan pajaknya makin lama makin kecil. Ya, zaman saya Menko Ikuin zaman Gus Dur, itu tax ratio atau pajak itu hampir 11,5% dari GDP. Hari ini malah anjlok ke hanya 10% gitu loh. Nah, saya sarankan pada waktu itu supaya pemerintah Indonesia hanya fokus ke 3 hal. Satu, bagaimana menangani COVID. Ya, yang kedua, bagaimana membantu rakyat yang kena COVID dari segi pendapatan. Dan yang ketiga, tolong tingkatkan produksi pangan. Karena saya udah bisa menduga pasti nanti pangan ini jadi masalah. Nah, saya menggunakan istilah lakukan realokasi anggaran strategis. Dikutip sama Pak Jokowi persis. Saya minta menteri-menteri lakukan realokasi anggaran strategis. Itu omongan saya. Tapi angka-angkanya nggak nyambung. Tetap aja proyek biasa. Tetap aja fokusnya itu bukan produksi pangan, tapi proyek pertanian. Bikin sawah lah, bikin inilah, yang ternyata nggak ada hasilnya sama sekali. Nah, jadi
bisa dihindarkan kalau Indonesia tidak ingin kena gejolak ekonomi internasional. Caranya buat ekonomi Indonesia kuat secara mandiri. Karena kalau mandiri, apapun tingkat bunga naik, gejolak internasional, kita nggak ada pengaruhnya. Sudah terbukti kan, negara-negara yang mandiri dalam bidang energi dan makanan, goncangan apa aja dia tahan gitu loh. Nah, yang kedua adalah kita perlu modal asing, investasi asing. Tapi dalam bentuk investasi asing yang real, PMA. Kalau itu berapapun yang masuk, tidak ada gejolak internasional, dia nggak kabur. Udah tanggung kan, punya pabrik di Indonesia, masa kabur. Tapi kalau kita tergantungnya sama modal spekulatif, pinjaman atau modal di pasar uang, di pasar modal, itu tuh sangat sensitif terhadap goncangan. Begitu luar negeri goncang, naik tingkat bunga kabur. Itulah yang terjadi minggu yang lalu, seperti diketahui, ada berapa belas triliun modal asing keluar, sehingga rupiah anjlok ke 15.300. Nah, pilihan-pilihan itu sebetulnya kita sendiri yang menentukan. Kita undang asing, harusnya lebih banyak investasi asing. Itu bagus buat lapangan pekerjaan, itu bagus buat ekspor, dan itu bagus untuk daya tahan kita lebih kuat. Nah, itulah yang dilakukan Vietnam, itulah yang dilakukan negara-negara lain di Asia. Sehingga hari ini Vietnam tumbuhnya akan lebih dari 11%, sementara kita hanya 5,5%. Bang RR, ini saya juga ingin menanyakan nih, pemerintah ini mengklaim katanya ekonomi Indonesia masih tumbuh kuat katanya. Tepatnya ini kata-kata dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini beliau menyatakan sektor eksternal Indonesia ini katanya sangat positif begitu Bang RR. Bahkan di tahun 2023 katanya Indonesia terlepas dari resesi. Ini bagaimana ini pandangan Bang RR nih? Sebetulnya sederhana, omongan pejabat kayak Sri Mulyani, cek omongan dia 6 bulan yang lalu, cek 3 bulan yang lalu, cek hari ini, ternyata sangat-sangat tidak konsisten. Ya, memang berapa bulan yang lalu, akibat naiknya harga komoditi, Indonesia dapat durian jatuh atau windfall profit, terutama dari ekspor batu bara, ekspor mineral, dan lain-lain. Ya, sehingga ekonominya bisa tumbuh 5,5%. Tetapi negara lain yang tidak punya komoditi justru lebih tumbuh lebih tinggi dari Indonesia. Pada waktu yang sama, Vietnam tumbuh 7,8%. Filipina yang biasanya payah itu malah tumbuh 7,6%. Jadi nunjukin negara yang tidak ada dikasih Tuhan komoditi itu masih tumbuh lebih hebat dari kita. Sementara kita, ya kan, harusnya bisa lebih tinggi dari kedua negara tersebut. Menunjukkan bahwa strategi pembangunan industrialisasi Vietnam jauh lebih unggul dari kita. Tanpa sumber daya alam aja mereka bisa maju. Nah, yang namanya windfall profit, kalau harga komoditi naik ya Indonesia seolah-olah baik. Tapi begitu harga komoditi turun lagi, tahun depan ya bakal anjlok lagi. Nah, Jokowi kan, Sri Mulyani, Luhut bilang waktu 17 Agustus ekonomi kuat, kita hebat, bisa begini begitu. Sebulan kemudian ngaku ekonomi kita perlu motong subsidi BBM. Kan tinggal dibandingin aja omongannya. Omongannya nggak kredibel kok. Bang RR, ini ada prediksi ini Bang RR dari berbagai lembaga internasional. Katanya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini berada di level 5,1 hingga 5,4% untuk di tahun ini. Terus yang semulanya itu dari 5,2 menjadi 5,4%.
Ini apakah menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua yang cukup tinggi ini, bahkan kuartal ketiga juga menunjukkan aktivitas yang cukup kuat. Nah, ini Bang RR menanggapi hal ini nih Bang. Prediksi tersebut tuh benar tidak? Atau hanya sebatas jebakan Batman aja nih Bang untuk Indonesia nih? Enggak, karena itu windfall profit. Ya, selama harga komoditi internasional naik, ya Indonesia baik gitu loh. Ya, tapi begitu harga komoditi internasional turun, ya ekonomi Indonesia turun lagi. Nah, hari ini kan yang terjadi, karena kita utangnya besar sekali, tergantung dari investasi finansial yang spekulatif di pasar uang, di pasar pinjaman, bond. Nah, begitu negara-negara maju, Eropa, Amerika, mau nyedot uang dengan menaikkan tingkat bunga, kan langsung ekonomi Indonesia kelepek-kelepek. Rupiah langsung anjlok ke 15.300, bentar lagi ke 15.600, itu cepet banget. Nanti inflasinya naik lagi. Inflasi makanan hari ini tuh 11,5% sebelum BBM naik. Begitu BBM naik bakal 15%. Begitu rupiah anjlok, bisa inflasi makanan 16-17%. Tapi ini pemerintah sadis, ngaku Pancasila, ngaku NKRI, dia larang upah untuk buruh naik di atas 1%. Ya, tahun depan pun dia nggak akan jauh beda lah. Kamu sadis nggak itu? Upah buruh ditahan, nggak boleh naik 1%, tapi makanan aja naik 15%. Itu namanya program pemiskinan massal. Ya, ngaku sih Pancasila, ngaku pro rakyat, kelakuannya itu bikin rakyat miskin gitu loh. Jangan ngomongin yang atas nih ya. Kalau yang atas mah udah makmur. Hitungan saya yang atas itu di Indonesia 35 juta orang. Nah, itu punya rumah, punya mobil, punya nabung, nggak ada masalah lah. Tapi yang lainnya 240 juta itu ya pas-pasan lah. Mayoritas. Punyanya cuma motor. Gimana lu bilang kaya dia? Iya kan? Tapi berarti memang inflasi dan kenaikan harga BBM yang kita bahas tadi ini bisa menciptakan konsekuensi resesi ya Bang? Iya, bukan resesi. Jadi kan selama COVID, ekonomi itu kan udah anjlok. Nggak ada kerjaan, apa. Udah mulai bangkit lagi nih setelah resesi. Tiba-tiba diketok lagi palanya supaya miskin. Dengan naikin harga BBM, naikin listrik, naikin pajak, naikin BPJS. Jadi saya bilang, situ tuh tega banget sih. Kasih dong space, ruang supaya rakyat kita bangkit dulu gitu loh. Situ tuh raja tega. Bulan Agustus, September kan masuk sekolah. Dan kamu tahu biaya masuk sekolah hari ini lebih mahal dari 20 tahun yang lalu. Masuk SMP aja 5 juta, masuk apa berapa. Nah, semua orang tua kesulitan nih buat masukin anaknya sekolah lagi. Tiba-tiba digebuk pula, naik BBM 30%, naik listrik, naik pajak, naik BPS. Situ tuh raja tega, enak banget. Situ memang kemana-mana dibayarin negara. Mikir kan, rakyat kita hidupnya susah, situ seenaknya. Ini Bang RR bahas utang, tapi ini pemerintah katanya mengklaim masih aman loh utang kita ini Bang RR. Katanya apalagi kalau dibandingkan dengan utang negara-negara maju, contohnya katanya Amerika Serikat dan lain-lain. Ini gimana ini tanggapan ini Bang RR? Itu jawaban super ngawur dari Sri Mulyani dan Luhut Panjaitan. Itu ngibul. Karena indikator itu adalah kemampuan bayar hutang. Kayak kamu lah. Pendapatan 10 juta, kamu bisa nyicil 3 juta. Ya, istilahnya itu kemampuan bayar. Nah, dalam bidang makroekonomi, kemampuan bayar itu indikatornya debt service ratio. Jadi cicilan pokok sama bunga dibagi sama ekspor. Yang aman di seluruh dunia standarnya itu 20%. Indonesia sudah 32%. Sri Lanka yang kemarin krisis
itu 39%. Jadi bukan rasio per GDP. Karena apa? Amerika itu negara superpower. Dia defisit anggaran berapa aja nggak ada masalah. Karena dia negara adikuasa, dia tinggal nyetak US dollar. Biaya cetak uang $100 itu cuman $2 kali, dia jual aja ke negara lain. Pada beli. Tapi kalau Amerika bukan negara superpower, adidaya, rontok tuh nilai tukar kalau dia defisit. Jadi jangan dablek bandingin Amerika sama Jepang gitu, sama Indonesia. Nggak bisa dibandingkan ya, Bang? Ya. Beda sekali. Nah, yang kedua dengan Jepang. Jepang itu beda banget. Utangnya kebanyakan semua dia dapat dari dalam negeri. Yang kedua, net asset possession-nya. Artinya investasi dia di luar negeri yang menghasilkan dolar. Lupa saya berapa puluh triliun US dollar. Ya. Jadi walaupun dia ngutang nggak ada masalah, tapi kita nggak punya investasi asing yang ngasilin dolar di luar negeri. Kok situ dablek banget bandingin Jepang sama Indonesia. Nah kemudian kalau dibandingin negara-negara Eropa semua di Eropa ada standarnya, OECD standar, yaitu boleh ngutang sampai 80%, saya lupa 80% lah, asal tax rasio kamu 36%. Artinya kamu boleh ngutang karena kemampuan ngumpulin pajak kamu 36%. Nah kalau kita pakai standar OECD, tax ratio Indonesia kan cuma 10,5%. Paling kalau 2 kali boleh minjem 20% dari GDP. Jadi mohon maaf Bapak Ibu pejabat, jangan tuh kerjanya bisanya ngebodohin rakyat terus. Aman-aman. Buktinya apa? Situ kan buat bayar bunga aja utang 405 triliun. Bayar pokok 400 triliun. Total 805 triliun. Sepertiga dari anggaran. Buat bayar aja situ nggak bisa kok. Masih nerbitin hutang lagi, hanya buat bayar bunganya. Istilahnya gali lubang tutup jurang. Isi itu bilang aman. Memang situ aman dan nyaman. Rakyat mah susah karena kalian supaya bisa bayar utang, naikin harga-harga ini semua gitu loh. Bang RR, untuk penutup nih sedikit, ada nggak Bang RR yang ingin disampaikan kepada masyarakat mungkin atau pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi ini, Bang RR? Kalau pemerintah saya udah nggak ada harapan, karena hatinya nggak ada di rakyat kok. Sederhana, saya katakan tadi, iya kan? Orang mau bayar sekolah, tiba-tiba dihajar kenaikan ini, kenaikan itu. Yang kedua, buruh maksimum boleh hanya naik 0,39%, harga makanan aja naik 5%. Ya, ini peran pemerintah yang hatinya nggak ada sama rakyat. Ya, kemampuan teknis juga nggak punya. Buktinya tadi alasan-alasan ngibul semua kan. Jadi kalau saya sih mohon maaf, ini pemerintah memang nggak mampu menjadi bagian dari solusi masalah Indonesia. Ya, diganti turun lebih cepat lebih bagus supaya kita bisa perbaiki Indonesia lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Sobat Holopis sudah menyaksikan kami di program Ruang Tamu Holopis Channel bersama Bang RR di sini. Dan juga pastinya saya Brenda Iskarina pamit undur diri. Sampai jumpa. Holopis Channel bersama untuk Indonesia. Terima kasih Bu Enda. Terima kasih Bang RR.